Teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Quina. Dan hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Dan di sini kita akan menemukan beberapa istilah baru. Yang pertama ada ruang sampel, atau biasanya ditandai dengan huruf S. Adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Lalu kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan terakhir, atau yang ketiga, ada kejadian. Kejadian adalah himpunan dari bagian suatu ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Seperti itu. Daripada kita tunggu lebih lama, kita langsung ke materinya. Di sini ada soal. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Oke, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Di satu koin atau logam ada angka dan gambar, dan ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Karena dia satu logam itu cuma ada angka dan gambar, berarti ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Karena pasti mereka akan memberikan sisi yang angka atau sisi yang gambar. Jadi cuman dua sisi itu. Maka ruang sampelnya A dan G. Lalu titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Satu logam ada angka dan gambar, berarti sama aja. Jawabannya adalah A dan G. Bedanya kalau yang ini maksudnya adalah yang akan terjadi atau kejadian yang bakal dilakuin, dan pasti kan kalau nggak angka munculnya gambar, berarti jawabannya angka atau nggak gambar gitu. Dan terakhir ada kejadian. Nah, kejadiannya satu logam itu ada angka dan gambar. Berarti kejadian 1 yaitu muncul angka. Kejadian 2 adalah muncul gambar. Nah, udah selesai. Nah, tapi di sini ada titik sampel. Titik sampel itu biasanya ditandai dengan NS. N dalam kurung S. Nah, karena di sini titik sampel atau anggota dari ruang sampel ini yaitu logam ada 2, gambar dan angka, berarti NS-nya adalah 2. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 3 buah logam secara bersamaan. Nah, di sini ditanyakan 3 buah logam. Berarti kita harus melakukan yang sama seperti yang ini, tapi beda cara agar lebih memudahkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel. Tapi tabel ini digunakan pada saat pertanyaannya cuma 2 logam. Seperti ini. Dalam satu logam itu ada angka dan ada gambar. Ini juga koin kedua ada angka dan juga gambar. Nah, ini seperti mencocokkan saja. A ketemu A berarti A ketemu G, G. G ketemu A, G ketemu G. Berarti ini cara tabel dan dipakai jika koinnya merupakan 2 koin. Karena tabel seperti ini cuma ada sisi ke bawah dan sisi ke pinggir. Jadi hanya bisa dipakai saat 2 koin. Nah, cara tabel ini berarti NS-nya atau titik peristiwa atau titik sampel adalah N dalam kurung S adalah 2 dikali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena kejadian 1 dikali kejadian 2. Kejadian 1 itu ada di koin 1 kan, ada A, G, dan GA. Berarti di sini juga kan satu koinnya itu menghasilkan 2 kejadian, berarti 2 kali 2. Jadi di sini masing-masing kejadiannya ada 2 peluangnya, seperti itu. Nah, ada cara untuk yang ini, yaitu koinnya ada 3.
koin 1, koin 2, koin 3. Pertama kalian bikin seperti ini. Lalu satu koin itu mempunyai sisi A dan G, angka dan juga gambar. Kita akari. Lalu di koin 2 ada A dan gambar juga. Di sini kalian sambungi terus-menerus. A, G, A, G, A, G, A, G. Nah, di sini udah kelihatan ya. Pokoknya setiap kalau ini namanya cara akar atau cara pohon. Di sini semua peluang yang pertama itu kalian akari. Contohnya, koin 1 itu kan mempunyai 2 sisi. Nah, ada angka dan gambar. Lalu, untuk mencari tahu koin 2, 3, isinya dengan akar dari koin yang sebelumnya. Berarti ini diakar seperti itu. Nah, di sini kita harus menyambungkan. Di sini ada A, berarti A. Ini kita mencari peluangnya. A, G, A, G, 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 karena A-nya udah selesai, berarti ke G, A, G, G, G. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke bawah. G, A, G, A, G, A, G, G, A, G, karena ini A udah selesai ke G. A, G, A, G, G. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 titik sampel atau anggota dari ruang sampel atau peluang yang bisa terjadi dari 3 koin ini. Berarti NS-nya atau titik sampelnya ada 8. Nah, kenapa 8? Karena kalau dilihat juga, dalam satu koin itu pasti kan kejadian 1, berarti kejadian 1 dikali kejadian 2 dikali kejadian 3. Dan satu kejadian ada 2 sisi. Berarti 2 kali 2 kali 2. Dan hasilnya adalah 8, seperti ini. Seperti itu. Nah, berarti ini udah selesai ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Peluang itu dibagi menjadi 2, yaitu peluang empirik dan juga teoritik. Kita belajar empirik dulu ya. Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Di sini sudah dituliskan. Peluang empirik adalah banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Berarti rumusnya cuma banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Nah, biasanya juga peluang empirik ini disebut juga dengan frekuensi relatif. Kita langsung ke soalnya ya. Di sini ada pertanyaan, suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik. Nah, kita tulis diketahuinya dulu ya. Banyak percobaan dan juga kemunculan. Banyak percobaan di sini dikatakan kalau suatu koin itu dilempar sebanyak 100 kali. Berarti dia sudah mencoba 100 kali. Lalu banyak kemunculan. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik. Berarti kemunculannya 40. Tinggal peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Berarti kemunculannya adalah 40 dibagi 100. Nah, di sini kita perkecil.
Karena ini tidak bisa dibagi. Kita perkecil dibagi 20. Jadi hasilnya 2, ini 5. Jadi peluang empiriknya adalah 2/5. Hasil seperti ini tetap boleh ya, meskipun dia bukan bilangan bulat. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ada peluang teoretik. Peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di sini sudah dituliskan di rumusnya. P atau peluang teoretik sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, yaitu N dalam kurung A adalah banyak kejadian, N dalam kurung S adalah semua kemungkinan atau jumlah ruang sampel. Tadi sudah kita pelajari ya, jumlah ruang sampel itu apa. Dan juga banyak kejadian juga sudah dipakai dari tadi. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Seorang melakukan pengundian dengan mengelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul dadu berjumlah 8 dalam pengundian adalah, di sini kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakan ya. Di sini dia menggulingkan 2 dadu. 2 dadu. Kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita dicari peluang teoretiknya, munculnya mata dadu berjumlah 8. Berarti ditanyakannya peluang jumlah 8. Kita lihat kalau di dadu itu dia mempunyai 6 sisi. 6. Lalu dia ingin yang berjumlahnya 8. Berarti bisa saja dadunya muncul sebagai 2 lalu 6, atau 3 terus 5, atau 4 atau 5, 3, atau 6, 2. Nah, di sini bisa aja dia memunculkan sisi ini. Karena mereka yang dijumlahkan menjadi 8. Kalau dijumlahkan menjadi 8. Nah, di sini ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kejadian. Dan di sini rumusnya adalah NA atau banyak kejadian dibagi semua kemungkinan atau jumlah ruang sampel. Berarti P sama dengan kejadiannya adalah 5. Karena sisi yang kalau dijumlahkan itu menjadi 8 ada 5. Lalu dibagi semua kemungkinan jumlah ruang sampel. Nah, ini berarti karena satu dadu memiliki 6 sisi dan ini dia menggulingkan 2 dadu, berarti 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti ruang sampelnya adalah 36. 36 dibagi 5 dibagi 36 tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 5/36. Seperti itu. Jadi kita udah belajar peluang teoretik dan empirik. Sekarang ada frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan, atau biasanya disebut dengan N. Dan di sini ada rumusnya. FH atau frekuensi harapan sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S dikali N. N dalam kurung A adalah banyak kemungkinan, N dalam kurung S adalah banyak kejadian, dan dikali N adalah banyak percobaan. Nah, kita udah tahu nih rumusnya apa. Kita langsung ke soalnya aja ya. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Berarti kita ditanyakan sisi angka. Dia melemparkan satu uang logam. Nah, satu uang logam ini dilempar 30 kali. Nah, berarti tadi kan rumusnya adalah N dalam kurung A atau banyak kemungkinan dibagi N dalam kurung S, yaitu banyak kejadian dikali banyak percobaan. Nah, 30 kali berarti adalah banyak percobaannya. Banyak percobaan itu disebut sebagai N di sini. N. Berarti untuk mencari si FH-nya kita harus tahu dulu NA-nya apa.
N dalam kurung A sama dengan banyak kemungkinan. Nah, satu uang logam itu mempunyai angka dan juga gambar. Berarti peluangnya cuma angka dan gambar kan? Dia bisa aja munculnya angka ataupun gambar. Berarti peluangnya adalah 2. Lalu bukan. Ini bukan NA, tapi NS. Karena dia adalah banyak kejadiannya. Karena mungkin saja kejadian yang bisa itu adalah muncul gambar ataupun angka. Nah, tapi kalau NA itu banyak kemungkinan. Dan di sini kita ditanyainnya sisi angkanya doang. Jadi tadi salah ya, bukan NS. Bukan NA yang 2 ini, tapi NS. Nah, NA-nya baru 1. Kenapa? Karena sisi angka dalam satu logam itu cuma 1. Berarti NA atau banyak kemungkinan munculnya sisi angka itu cuma 1. Berarti FH sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S dikali N. N dalam kurung A-nya adalah 1/2 dikali 30. Kenapa 30? Karena dia mencobanya 30 kali. Nah, di sini kita perkecil saja. 30 dibagi 2. 15. 1 kali 15, 15. Berarti frekuensi harapannya adalah 15. Seperti itu. Kita sudah mempelajari semua peluang. Ada peluang empirik, teoretik, dan juga tadi ada frekuensi harapan. Dan sekarang waktunya kamu berlatih dengan sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan. Dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi ada pertanyaan. 2 buah dadu dilemparkan sekaligus. Jika percobaan dilakukan sebanyak 250 pelemparan, berapa kali harapan munculnya muka dadu berjumlah 7? Berarti ditanyainnya harapan. Berarti dia menanyakan FH atau frekuensi harapan. Oke, berarti kita harus ketahui terlebih dahulu rumusnya ya. Tadi itu FH sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S dikali N. N dalam kurung A yaitu banyak kemungkinan. Dan kemungkinannya ada kita belum tahu ya, karena kita belum tahu ada berapa yang jumlahnya 7. Nah, berarti kita harus mencari NA-nya dulu. Kalau NS-nya, NS, dia melempar 2 buah dadu. Tadi juga ada kan contoh yang 2 buah dadu, dan NS itu semua yang bisa terjadi peluangnya atau titik sampelnya. Berarti 2 buah, 1 buah dadu itu ada 6 sisi. Kalau dia 2 buah dadu, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti NS-nya 36, NA-nya belum tahu, dikali N. N-nya atau percobaannya adalah 250 lemparan. Karena dia telah mencobaan 250, berarti 250. Kita cari terlebih dahulu NA-nya. N dalam kurung A yang berjumlah 7, berapa peristiwanya? Coba. Kalau di 2 buah dadu, berarti kalau sisinya adalah 1,1 dan juga 6, jadi 7 kan. Lalu kalau sisinya 2,5, 3 dan juga 4, 4 dan juga 3, 5 dan juga 2, 6 dan juga 1. Ini sisi-sisi yang kalau dijumlahkan menjadi 7 di dadu. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peristiwa. Berarti FH-nya tinggal kita masukin tadi yang ini, 6. Karena di sini ada 6 peristiwa ya. 6 dibagi 36 dikali 250. Kita perkecil ini, 36 dan juga 250. Menjadi 6, 18 dikali 125. 6 kali 125 adalah 750 dibagi 18. Karena ini nggak bisa dibagi, jadi hasilnya adalah 750
50/18. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada pertanyaan. 3 buah uang logam dilempar bersamaan. Tentukan banyak titik sampel, banyak kejadian muncul 2 sisi gambar. Berarti ini cuma peluang biasa ya. Berarti tadi tuh ada 2 cara, menggunakan pohon atau akar atau menggunakan tabel. Kita cari terlebih dahulu titik sampelnya. Titik sampel atau biasa disebut N dalam kurung S. Di sini 3 buah uang logam. Satu logam itu ada 2 sisi. Berarti kalau ada 3 buah logam, itu tinggal 2 kali 2 kali 2. Ada 8. Berarti NS-nya ada 8. B. Banyak kejadian muncul 2 sisi gambar. Nah, coba kita bikin akarnya terlebih dahulu. Koin 1, koin 2, koin 3. Satu koin ada A dan G. Lalu akar, A dan G, akar lagi. A, G. Lalu kita tulis kemungkinannya. A bisa aja muncul sisi ini atau ini, lalu A, ini ikuti ininya ya. Tadi sudah sampai sini A, G, berarti A, G, habis. Lalu G, A, G, Oke, di sini coba kita hitung berapa kejadian yang muncul 2 sisi gambar. Di sini nggak ada yang muncul gambar, berarti bukan. Di sini cuma 1 gambarnya, berarti bukan. Di sini juga cuma 1 gambarnya, bukan. Ini ada 1. Kita sudah menemukan 1. Ini gambarnya cuma 1. Salah. G, gambarnya 2. Berarti ini adalah kejadian yang kedua. G, ada 2 nih gambarnya. Berarti ini adalah kejadian ketiga. G, ini gambar semua. Kita cuma carinya 2 sisi gambar. Berarti ini salah. Berarti banyak kejadian munculnya 2 sisi gambar adalah 1, 2, 3. Seperti itu. Sudah mengerjakan nomor 2 tadi, kita kerjakan nomor 3. Di sini bukan pertanyaan, tapi diketahui dan ditanyakan. Diketahui dia melakukan banyak percobaan 20 kali. Lalu dalam 20 kali itu dia menang 12 kali, kalah 2 kali, dan juga seri 6 kali. Nah, ditanyakannya adalah peluang menang. Berarti yang 12 kali ini ya. Berarti caranya ini seperti mencari peluang empirik atau banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Berarti banyak kemunculan menangnya itu, peluang empirik itu banyak kemunculan, yaitu menangnya 12 kali. Berarti munculnya 12 kali ya. Dibagi dengan banyak percobaan. Banyak percobaan dia 20. Karena yang dicarinya peluang menang, jadi ini yang kita masukin kemunculan peluang menang ya. 12 dibagi 20. Karena nggak bisa, kita perkecil saja. Kita bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3, 20 bagi 4 adalah 5. Berarti peluang empiriknya adalah 3/5. Seperti itu. Yang terakhir ada ini. Pada pengundian 2 dadu digelinding secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu jumlah 9 adalah. Nah, di sini ini menunjukkan kalau pertanyaannya adalah peluang teoretik. Karena
Dia mencari banyak kejadian yang diharapkan, yaitu yang berjumlah 9. Berarti cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu rumusnya. Tadi rumusnya adalah P sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. N dalam kurung A adalah banyak kejadiannya, N dalam kurung S adalah semua kemungkinannya. Nah, karena kita belum tahu banyak peristiwa atau kejadian yang kalau dadunya itu digelindingin bersamaan, berapa peristiwa yang menghasilkan jumlahnya 9, kita harus cari tahu dulu. Berarti N dalam kurung A sama dengan bisa saja sisinya merupakan 3 dan juga 6, menghasilkan 9. Lalu bisa saja 4 dan 5, 5 dan 4, atau 6 dan 3. Berarti kejadiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kejadian. Berarti 4 per NS. NS adalah total semuanya atau titik sampel. Berarti karena dadu itu ada 6 sisi, kalau 2 dadu itu 6 kali 6, yaitu 36. Berarti semua peristiwanya atau titik sampelnya adalah 36. 4 dibagi 36 itu nggak bisa. Berarti kita perkecil. Bagi 4, bagi 4. 1 per 9. Seperti itu. Dan selesai. Itu saja pembelajaran kita tentang peluang kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kamu bisa mengerti ya. Dadah!